Teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini menceritakan perjalanan hidup tokoh tersebut mulai dari latar belakang, pendidikan, perjuangan, hingga prestasi dan pengaruhnya bagi orang lain atau masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari teks biografi. Tujuan teks biografi adalah untuk memberikan informasi tentang riwayat hidup seorang tokoh secara faktual, sekaligus memberikan teladan, inspirasi, dan motivasi kepada pembaca melalui perjuangan, sikap, serta prestasi tokoh tersebut agar dapat dipetik nilai-nilai positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada apa itu biografi tokoh? Biografi tokoh adalah yang pertama, dia menceritakan riwayat hidup seorang tokoh nyata. Yang kedua, ditulis oleh orang lain, bukan oleh tokoh itu sendiri. Yang ketiga, disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, berisi fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas, informatif, dan objektif. Yang keenam, memuat peristiwa penting, perjuangan, serta prestasi tokoh. Yang ketujuh, mengandung nilai teladan yang dapat ditiru oleh pembaca. Selanjutnya itu ada struktur tulisan biografi. Jadi struktur yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu berisikan pengenalan tokoh, serta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta gambaran awal kehidupan tokoh. Yang kedua itu ada peristiwa penting. Berisi perjalanan hidup tokoh secara kronologis, termasuk pendidikan, perjuangan, pengalaman, hambatan, dan pencapaian yang pernah diraih. Yang ketiga itu ada reorientasi. Berisi penutup berupa simpulan, pandangan penulis, atau kesan dari nilai keteladanan dari tokoh tersebut. Bagian ini itu bersifat opsional. Lalu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 6. Kaidah kebahasaan yang pertama itu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, beliau, mereka. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan atau verbal material, misalnya berjuang, mendirikan, menulis, dan menciptakan. Yang ketiga, itu menggunakan kata kerja pasif seperti dilahirkan, dianugerahi, atau dikenal. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, misalnya pada tahun berapa, di Jakarta, kemudian, setelah itu. Yang kelima, menggunakan konjungsi kronologis, seperti kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Yang keenam, menggunakan bahasa yang objektif dan faktual, sesuai dengan data dan peristiwa nyata. Selanjutnya itu ada contohnya. Contohnya itu ada contoh yang aku ambil itu ada Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, dan tokoh pergerakan nasional Indonesia. Ia lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Muhammad Yamin itu dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Ia aktif dalam berbagai organisasi pergerakan dan pernah menjadi anggota BPU PKI. Dalam sidang BPU PKI, Muhammad Yamin itu mengusulkan gagasan tentang dasar negara dan yang kemudian menjadi bagian penting dalam Pancasila. Selain itu, ia juga berjasa dalam bidang sastra dan sejarah melalui karya-karyanya yang membangkitkan semangat nasionalisme. Muhammad Yamin itu wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 dan dikenang sebagai tokoh yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir itu ada kesimpulan dari teks biografi. Jadi kesimpulan tentang teks biografi itu adalah bahwa teks biografi itu berisi riwayat hidup seorang tokoh nyata yang disusun berdasarkan fakta dan urutan waktu, dengan tujuan memberikan informasi, teladan, serta inspirasi kepada pembaca melalui perjuangan, pengalaman, dan prestasi tokoh tersebut. Sekian, terima kasih.